selamat pagi. Saya Meka Yamnentia akan menemani Anda pada hari ini Jumat 16 April 2021 selama beberapa menit ke depan dalam liputan kelompok 4 yang menyajikan info-info terkini dan aktual. Sebelum beralih pada berita yang akan saya sampaikan, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 4. Hai, kita dari kelompok 4. Kelompok 4 ada 2 laki-laki dan 8 perempuan loh. Laki-lakinya dikit banget ya, tapi gak apa-apa, kita kenalin satu-satu aja yuk. Yang pertama ada Nelly, ada Rama, ada Angel, ada Denisa, ada Meka. Dan laki-laki yang kedua ada Fadlan, ada Sanaya, ada Rizkika, ada Ananda, dan juga Samara. Saat ini, banyak mitos yang berkembang di masyarakat tentang gigi dan mulut. Kita sebagai masyarakat pun harus bisa memilih dan memilah informasi yang benar agar tidak salah menduga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Denisa Aulia, yang sudah berada di tempat untuk mewawancarai beberapa masyarakat. Baik rekan Denisa, silakan menyampaikan informasi yang Anda dapat. Terima kasih Meka, kembali kepada saya Denisa Aulia selaku pembawa acara pada siang hari ini. Di sini saya akan mewawancarai penduduk sekitar mengenai mitos atau fakta penyebab gigi berjejal. Selamat siang Bu, menurut Ibu mitos atau fakta kebiasaan anak untuk menghisap ibu jari dan juga mengempeng itu dapat menyebabkan gigi berjejal? Kalau kata saya, kebiasaan menghisap jempol dan mengempeng itu kayaknya mitos deh. Tapi saya kurang tahu juga sih. Nah, kebiasaan tersebut merupakan fakta. Kenapa sih? Karena untuk normalnya, kebiasaan itu dialami oleh anak usia kurang dari 3 tahun. Namun jika sudah melebihi usia tersebut akan menjadi tidak normal dan dapat mengakibatkan open bite dan protusi. Open bite, keadaan di mana terdapat celah atau ruangan di antara gigi atas dan gigi bawah. Sedangkan protusi, posisi di mana gigi depan rahang atas lebih maju daripada gigi depan rahang bawah. Di sini sudah tersambung Irna, ibu rumah tangga. Menurut Ibu mitos atau fakta, gigi bercelah itu tanda keberuntungan? Oh, kalau itu sih fakta. Soalnya tetangga saya pernah bilang gigi anaknya bercelah, terus dapat keberuntungan terus gitu loh Mbak. Kalau kata saya sih itu fakta ya. Ternyata mitos teman-teman, gigi bercelah ini bukan dari tanda keberuntungan, tetapi terjadi karena faktor keturunan. Untuk usia 9-11 tahun, kondisi gigi renggang ini masih dianggap normal. Tapi kalau sudah lebih dari 15 tahun, sebaiknya segera ke dokter gigi. Di sini saya sudah bersama dengan pengunjung kafe Ibu Safia. Menurut Ibu mitos atau fakta, bila gigi anak berlubang tidak perlu ditambal karena nanti juga akan digantikan dengan gigi tetap atau permanen. Mitos. Soalnya saya mikir kalau nggak ditambal dari awal, nanti gigi sebelahnya bakal berlubang juga loh. Faktanya, mungkin banyak orang tua pikir gigi susu yang berlubang tidak perlu ditambal karena nantinya akan digantikan dengan gigi tetap atau gigi permanen. Padahal gigi susu yang berlubang beresiko menimbulkan masalah lain jika tidak segera ditambal. Gigi susu sama pentingnya dengan gigi tetap, di mana fungsinya untuk mengunyah makanan, nilai estetis, dan kemampuan bicara. Ketika gigi berlubang dan anak mengalami sakit gigi, dapat membuat anak menjadi malas makan, sedangkan anak-anak perlu gizi yang cukup untuk berkembang. Hal tersebut memungkinkan dapat mengganggu pertumbuhan si kecil dan mengganggu tumbuh kembang pada rahang dan gigi. Jika gigi susu dicabut karena lubang yang besar, akhirnya akan mengganggu pertumbuhan gigi permanen, di mana jika gigi tersebut sudah tanggal sebelum waktunya dan gigi tetap belum tumbuh, maka gigi sebelahnya bisa bergeser, sehingga akan mengganggu ruang untuk pertumbuhan dari gigi tetap pada tempat yang seharusnya. Karena hal tersebut, maka gigi anak bisa jadi berjejal loh. Nantinya dapat mengganggu pola pengunyahan dan menurunkan rasa percaya diri. Jadi, mulai sekarang waspada pada lubang gigi ya. Kembali lagi dengan saya di Taman Jeruji bersama Ibu Tasya, penduduk sekitar. Menurut Ibu mitos atau fakta, gigi anak yang awalnya rapih biasanya ketika tumbuh akan terlihat jelek dan jarang-jarang. Kalau kata saya, fakta sih Mbak, soalnya gigi saudara saya pun kayak gitu. Jawabannya adalah mitos ya teman-teman.
Karena di umur 9 tahun, gigi tidak rapi memang hal yang normal. Bahkan jika rapi di umur 9 tahun, tidak ada ruang atau tempat untuk gigi yang tumbuh selanjutnya. Jika rapi, tidak ada jarak antara gigi, maka anak di usia 14 tahun akan terjadi gigi yang berjejal. Di sini saya sudah bersama Pak Alex. Menurut Bapak, mitos atau fakta, anak malas mengunyah itu dapat menghambat pertumbuhan rahang? Menurut saya, mitos karena malas ngunyah kayaknya nggak ada hubungannya sama pertumbuhan rahang. Menurut beberapa penelitian, setiap manusia sebenarnya memiliki bentuk rahang yang sama saat lahir. Tetapi, bentuk rahang akan mengalami perbedaan dalam proses pertumbuhan tergantung dari faktor lingkungan seperti pola makan. Pertumbuhan tulang dipengaruhi oleh tekanan dari ketegangan otot di sekitar rahang. Jadi, anak yang malas mengunyah, pertumbuhan tulang rahangnya akan terhambat dibandingkan dengan anak yang tidak malas mengunyah. Nah, setelah melihat beberapa wawancara tadi yang dilakukan oleh rekan saya Denisa, sekarang bisa kan membedakan mana yang mitos dan juga fakta? Mungkin sekian berita yang akan kami sampaikan. Saya Meka Eminentia sebagai pembawa acara liputan kelompok 4 pada pagi ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama esok hari. Selamat pagi.